indikator perdagangan internasional ketahanan energi itu belum cukup baik gitu ya. Kita ada Kalau di Asia Tenggara kira-kira ya kan masih belum juga tidak terlalu bagus. oleh masa jauh-jauh nggak bawa apa-apa Kita satu dua ya. Iya. Makasih. Tahu sini. Makasih. Iya. Ya seolah-olah konten kita ini ada sponsornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di rumah Prof Hanan ini. Jadi kita lumayan ini. Kita di Sawangan, Cinangka, Depok, gitu ya. Jadi kita ada di perumahan Bappenas di rumahnya Pak Hanan yang sepoi-sepoi ini. Sepoi-sepoi. Ya kalau untuk Jakarta gitu terasa banget. Kita dari Jakarta kemudian ke Sawangan itu berapa provinsi Prof Hanan melintasi kita 3 provinsi. Lewat itu ya Pak, Tangsel 3 provinsi ya, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Lewat Jawa Barat dulu, Banten, Jawa Barat lagi ya. Iya. Iya, Banten dulu, Jakarta Banten langsung Oke. Jawa Barat. Ini saya jauh-jauh, Prof Hanan. Saya bawa oleh-oleh sambel. Oh, Sambel. nanti bisa di Sambel roa. Oh, Sambel buat roa. makan siang. Sambel roa. Ya, untuk sambal ruam lauk makan lah. Manado ya. Iya, Ikan Manado sambal ya. roa gitu. Yang bikin istri saya. Oh, gitu. Nih, Prof Hanan. Boleh, terima kasih. Sambal ikan roa. Sambal ikan roa. Dari mana nih? Apa? Buatan Ya, bikin sendiri. istri saya kan besar di Manado. Apa ya? Oke, iya, iya, iya. Istri saya itu lama di Manado Nah, Iya ya. Ini biasanya buat makan nasi kuning pagi-pagi. Oh iya. Nah. Nih, Oke. oleh-oleh. Masa jauh-jauh nggak bawa apa-apa gitu? Kita satu, dua ya? Iya. Oh, makasih. Taruh sini, Pak Hanan. Nah, Makasih. iya. Ya, seolah-olah konten kita ini ada sponsornya itu. Ya, ya. Iya, sponsornya apa? Dapur Melati istri saya. Bagus. Jadi kan konten kita ini kayaknya nggak ada sponsornya, mungkin istri saya kasihan, udah dikasih sponsor. Iya, jauh-jauh ya dari Iya, dari itu. Jakarta pas minggu ya. Jadi ini Prof Hanan, kita sama Prof Hanan, lupa saya. Saya Udin dulu ya. Udin, saya ASN, bekerja di Bappenas. Jadi kita ini cerita nanti serba-serbi ASN. Kebetulan tamu kita sekarang ini Prof Hanan, kita ada di rumahnya di Sawangan. Prof Hanan ini fungsional perencana ahli utama. Jadi udah tingkatan tertinggi untuk fungsional perencana pembangunan gitu ya, tingkatan tertinggi gitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita mulai Udah dari tua kan ya? Ya tua itu kan pasti gitu ya, gitu. Tapi banyak perjalanan yang bisa diceritakan, Rawanan ya. Siapa tahu berguna untuk kita-kita yang junior, mungkin adik-adik atau orang-orang di luar sana gitu ya. Jadi Ya. kita mulai dari rumah dulu, Prof Hanan. Prof Hanan ini Kenapa? di sini mulai kapan? Nah, di rumah ini, rumah yang enak ini. Ini rumah udah lama ya, tahun 94. 94 ya? Berarti Sebetulnya dikasih sama kantor itu tahun 91 ya. 91. Oh. 91-an apa salah. Baru ditempati 94. Ya kebetulan saya pas kemudian sekolah begitu ke Amerika, terus pulang 94
pertengahan baru mulai di apa ini di bersihkan Bersihkan, gitu, gitu. Oh, 91 ya. 91. Satu sebenarnya sudah punya sudah. Yang nyicil, yang kita bayar uang muka, murah banget sih waktu itu, berapa? 2 sampai 10 juta rupiah. Iya. Iya, tapi mungkin nggak semua orang juga mampu juga. Nah, ini kasih di kantor lah. Iya. Kerja kan waktu itu yang cukup jauh. Nah, Jauh. 94 masuk, bersih-bersihkan, tinggal dulu sendiri, baru akhir tahun itu. Panen menikah tahun tahun 88. 88 ya. Oh iya. Berarti waktu kesini sudah menikah gitu ya? Sudah ada si siapa? Sulung? Ada sudah. Yang besar kan dulu sih sama itu ikut dia ke Amerika, jadi Oh iya. ke sini kaget dia ke rumah kayak hutan gitu kan, penuh dengan alang-alang. Tapi di Amerika Prof Hanan tuh kotanya di mana waktu itu? Oh, S2 itu ya? iya, sebuah kota kecil di Michigan kan. Michigan ya. Michigan namanya Houghton, kota tambang. Kota tambang. Bekas tambang. Oh. Itulah kira-kira. Ya tapi kalau dari Michigan gitu ya, kalau ke kampus-kampus kan biasanya di luar negeri itu kan suka di pinggir kota gitu ya. Ya itu kota kampus. nggak Kota ada kampus. Isinya cuma. Jadi kalau ke Sawangan ke sini ke Sawangan sini mungkin nggak kaget juga. Ya Usama tapi dari Amerika tuh ya. Ya kita kan udah tahu daerah. Iya. Daerah sini lah, lama. Gawe jadi ya. Iya. Terus ke kantor Prof Hanan tuh ini banyak kendalanya. Itu ya kan dari dulu sampai dengan sekarang tuh banyak perbedaannya. Iya, betul. Dari segi alat transportnya. Mungkin dulu kalau nyetir paling 45 menit nyampe ya. Umur dengan iya. Dulu waktu itu saya masih sering nyetir sendiri. Pulang pergi tiap hari. Iya. Ya, mungkin kasih muda, jalannya juga sendiri. Nah, 45 menit nyampe kan. Sama teman-teman dulu kita punya klub kelompok di Oh iya. ruangan ini, siapa yang mau Nyetir gantian bareng gitu ya. Kemudian Teman begitu teman jalan. 19 kendaraan komplek kan selalu ada, jadi ada bis. Ya dulu alternatifnya itu di belakangan ada kereta, Tadi apa itu komuter lain. Komuter lain. Oke. Sekarang malah sudah ada MRT itu, MRT di luar Bulus itu. iya. Pilihan-pilihan semakin banyak. Saya udah nggak pernah nyetir lagi kan. Apalagi sekarang ada Gojek, ada Grab, Gokar gitu, jadi Iya. semakin mudah dan Cuman padatnya juga makin padat Prof Hanan. sebetulnya makin padat, tapi ada WFH ini. Itu juga nggak padat. Iya. Jadi ya Prof Hanan malahan sebelum WFH sudah sering WFH ya. Seperti waktu bis gitu ya. Ya dulu kan kita juga disiplin kantor tuh kan nggak pakai sen tangan gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang ya bisa agak masuk agak siang gitu. Ya sekarang kemarin kita coba terapkan kantor, disiplin pakai fingerprint. Sekarang pakai retina display. Bukan ya? Retina display kan handphone ya. Alatnya kalian jadi mubazir ya, yang ini ya, malah nggak Iya. untuk malah harus pakai Dulu jempol, terus ini ya. itu kira-kira variasinya. Jadi kendala-kendala itu ya sesaat. Dulu malah kita tuh kalau ke kantor
nggak langsung ke kantor, mampir dulu ke warung soto gitu. Ya, rame-rame lah, rame-rame. Ada teman gitu. Oke, so far oke lah. Iya. Saya sebetulnya ya dulu tuh di kantor di komplek ini itu sudah disiapkan tempat buat kerja jarak jauh sebetulnya. Jadi sudah untuk sebelum ada email itu jadi pakai fax dan sebagainya, tapi kurang tidak terwujud dengan baik. Sambil diminum. Enak panan tuan rumahnya. Enak panan tehnya. Teh mana tadi Kendal? Tegal. Ini Tegal. Selawi ya. Selawi. Oh. Kampungnya Johan. Kampung Saya Johan yang bawa tehnya, bukan? Bukan. Ini kok ini banyak. Oke. Kalau mau ke bawah sebentar ambil itu ada itu loh. Apa, ada bakwan atau apa di bawah? Oh iya. Ah, pajaknya. Bentar, Boleh bentar. kayak ibu. Ini Pak. Ada lagi. Jadi Probanan ini ceritanya waktu kecil ada model Laskar Pelanginya. Itu. Nah, jadi Probanan tuh SD-nya di Fak-Fak. Saya ingin dengar cerita Probanan waktu SD itu, waktu kecil. Apa yang perlu diceritakan ya? Iya, Probanan itu terus terang ini lompatan besar kan. Probanan itu kuliah di ITB, kemudian kerja di Bappenas, jantungnya birokrasi zaman itu kan waktu Probanan masuk. Tapi sebelum ke situ itu saya ingin ini. Situ aja. Siapa yang? Ya, sebagian situ. Nah ya kalau mau ngambil ke sini. On frame. In frame. Kita kalau take on. Ya, sama teman Probanan itu yang teman apa main di hutan dan laut itu. Ya. Ya. Oke, saya Tahun berapa itu Probanan? datang itu SD itu sudah kelas 1 akhir gitu ya. Kelas 1. Terus saya masuk itu ingat itu teman saya itu diantaranya orang udah jenggotan gitu, tua gitu. Itu tua apa umurnya? Apa memang Umur 20, 25 lah kira-kira. Oh gitu ada ya? Jadi kan mereka tuh kan pegawai di mana? Pegawai di ya pemerintahan lah yang direkrut dan ya yang memang nggak sekolah gitu. Jadi ya namanya seperti itu, fasilitasnya sederhana. Fak-fak kan gitu ya. Tahun 60 ya kira-kira ya? Ya, Tahun berapa? 60 ya? 8-an. 68. 60-an. Orang tua Probanan guru ya waktu itu ya, penempatan guru ya. Sebetulnya ya persisnya apa ya, kan ada seperti posko perak, posko perak, Trikora ya, itu bukan pemerintah lalu rekrut, katanya begitu untuk isi di sana. Gitu. Kalau saya waktu itu karena Jawa juga rumit kan kehidupan dia waktu itu ya. Juga mau PKI itu juga sulit, jadi pergi aja keluar dari begitu. Terus ya di sana sampai SD SD ya. di saya Sampai SMP juga. SMP SD di Fak-Fak. ya base-nya di situ. Kalau bapak sebetulnya dia kerjanya pindah-pindah lagi, tapi bukan pindah-pindah ke jalan ke mana, kadang-kadang ikut, tapi kita sekolahnya di situ, rumahnya di situ. Kemudian dia pergi ke Jawa sampai. Jadi di Fak-Fak itu Probanan punya teman akrab. Dia ada beberapa. Bisa diceritakan? Artinya yang sampai saya sebagian besar itu saya dengar sudah
hubungan ya kan itu kan juga susah. Iya. Transport, komunikasi. Iya. Masih itu sama misalnya sama Yance itu dia masih kirim-kiriman. Yance ya. Yance ini teman dari sekolah juga, teman sekolah, teman main. Sekolah teman main. Jadi Teman masih main. kirim-kiriman kartu pos. Gitu ya. Nah si Pak Yance ini kabarnya gimana? Pak Yance. Ya, sekarang di Manokwari. Manokwari. Sempat kerja di Jakarta, pergi ke Papua, sempat di Papua. Itu yang berkesan kita berpisah SMP, kemudian nggak pernah ketemu, lalu ketemu kemudian di Montreal. Di Montreal, ketemunya di Montreal. Kanada. Saya waktu itu sedang menjadi Ini ngebayanginnya teman Pak Hanan dan Pak Yance gitu ya, teman di Fak-Fak gitu. Nggak pernah ketemu semenjak SMP. SMP itu kira-kira tahun 75-an ya, tahun 76 ya. Iya. Tahun 76 baru ketemu lagi tahun 91 di Montreal. Jadi Fak-Fak itu dari Fak-Fak itu zaman itu dari Jakarta juga wah jauh gitu ya. Kayak kesana naik apa Pak? Kalau waktu pertama ke Fak-Fak? naik kapal. Naik kapal. Itu bisa 2 minggu itu. Terus lebih. Lebih. Karena nggak ada kapal ke situ. Iya, kan. Kan kapal itu mesti lewat mana Makassar. Berhenti kan tidak ada kapal. Sebulan ya? Sebulan ya? Ada? Ingat saya sih lebih karena kita sempat tinggal di Sorong dulu gitu. Oh, di Sorong dulu. Berapa hari? Berapa bulan? Oh, gitu. Oh, iya. Itu dulu sebelum pergi lagi. Lupa saya kan. Nah, Memang kondisi transport saat itu masih seperti itu. Dan sekarang di Indonesia sekarang pun masih ada beberapa tempat yang ya, untuk menjangkaunya itu susah ya. Kapal atau kayak pelotok. iya, menarik itu. Jadi cerita Laskar Pelangi itu ya dari Pak Hanan ini udah duluan gitu ya. Kalau Laskar Pelangi itu sekampung gitu ya. Tapi kalau Prof Hanan ini di Fak-Fak gitu. Ada Pak Yance. Menarik nanti kalau ketemu Pak Yance. Ketemu di Montreal, Prof Hanan sedang Saya ada training dari Sedang ada kantor training. Pernas nggak di McGill ya. McGill University ya, Montreal itu. Terus Pak Yance itu sedang sekolah master di Yale. di Yale. Yale Connecticut. Jadi itu dari Uncen terus gawasi kemudian itu kata dia cerita dia ikut beberapa training di luar negeri. Ya dia mulai dari bantu-bantu kayak tim survei kayak ada training mesti bagus lalu dia dapat beasiswa ke Yale. Gitu ya. Oh, kuliahnya Pak Yance ini di Uncen ya, Cendrawasih. Jadi ya Ada satu lagi sebenarnya yang Heeh. di dia dari ada tuh ya di Siapa namanya? Yoyo. Orang Jawa, tapi waktu itu di Fak-Fak juga ya. Iya. Teman Prof Hanan juga ya. Oh, di ITB juga kuliahnya. Iya dia itu ada apa istilahnya dia di PMDK. langsung ya kita PMDK. ini sebenarnya di daerah pun sebetulnya dulu mungkin saya kira ada banyak juga guru-guru yang cukup baik disiplin ya dari NTT sana itu mereka punya tradisi pendidikan cukup dari mana tuh Ambon keras sekali
pukul kita kalau nggak disiplin ini dia. Bahasanya Bahasa Indonesia. pendeta kayak ngajar bahasa Inggris itu bagus gitu jadi. Oh, itu ya, ada pendeta ngajar bahasa Inggris. Jadi sebetulnya nggak terlalu. Sebenarnya kalau pelajaran dasar sih ya nggak ngerti. Saya masuk pergi ke lulus SMP itu luas segitiga aja nggak ngerti. Kayak zaman itu. Ya. Ayo makan. Nggak apa-apa. Masuk, bro. Iya Pak. Nanti keburu dingin. Ya makan dulu. Sampai makan. Saya kalau masak gini. Ayo makan. Oh ya pakai sambal rawa cocok ya. Nih. Ah iya. Iya, sambal rawa cocok ya. Sambal rawa bala-bala. Oh ini kan begini ini di Manado juga banyak. Oke. Terus Prof Hanan Sambil ini. ambil makan. Prof Hanan ada yang mau diceritain masa kemudian balik lagi ke Jawa dari Fakfak, terus kuliah ke ITB. Ya kan di masa SMA itu kan dipandang orang hutan gitu ya. Orang punya asosiasi itu apa? Primitif kan? Memang batu terbelakang. Tapi sebetulnya ya nggak apa-apa juga karena sebentar kemudian saya udah Ya, apa itu? Aljabar, ilmu ukur itu kan bagus-bagus saja. Oh bisa. Bahasa Inggrisnya lebih baik daripada yang anak-anak Di Bantul. jadi cepat menyesuaikan aja sebenarnya. Iya. Jadi teman-teman, Prof Hanan ini menulis bahasa Inggrisnya itu fluently. Jadi udah kayak tulisan bule. Jadi kayak Prof Hanan itu nulis ini logat Jawa ini. Tulisan logat Jawa. Bisa menentukan. Nah ya, biarnya oke lah, misalnya terus pindah ke Bandung. ITB. ITB jurusan Teknik Industri. Oke. Nah, itu nanti kan ada diceritain di kita sama Mas Agus ya. Prof Hanan masuk Bapnas secara tidak sengaja gitu. Ya udah itu biar dilihat di video lainnya aja. Nah, Gitu. sekarang suka duga sebagai ASN di Bapnas. Prof Hanan kan berkarir kalau dari tahun 88 sampai sekarang ini ya kira-kira 33 tahun gitu ya. Lama ya. 33 tahun. Terasa. Dan sekarang Prof Hanan itu jadi ketua umum semacam asosiasi perencana pembangunan, namanya apa? Iya. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia gitu ya. Berapa tahun itu? 3 tahun ya? Masa jabatannya? Iya, 3 iya, tahun. iya. Komisariat Bapnas. Jadi ya, asosiasi ini bosnya Prof Hanan lah. Anggotanya ya lumayan banyak ya. Ya, 300. Nah, ini Prof Hanan. Selama mengabdi di Bapnas itu coba Prof Hanan bisa cerita beberapa hal yang ya menarik, baik itu senang ataupun tidak senang. Bisa diingat Prof Hanan. Apa ya, seneng nggak seneng ya? Ya, itu kan bergantung pada
ya usia juga kali ya, Iya. masih muda kita semua. Prof Hanan itu menangani kebijakan energi kan? Ya saya lebih banyak di bidang Ah, ah. energi, sumber daya mineral gitu dari dulu di bidang Iya. relatif bidang-bidang itu yang kadang-kadang bantu. Salah satu saya yang pernah ikut join sama Prof Hanan itu waktu bikin studi apa itu ya? Bukan studi, jadi semacam ya studi kebijakan nanti akan diterapkan. Ini apa? Memfasilitasi penyediaan energi untuk pulau-pulau kecil gitu. Dengan kapal apa dulu tuh? CNC ya. Kapal CNC. Itu saya yang pernah ikut itu. Ya. Ya sukanya di Bappenas itu banyak sih sebenarnya saya punya gagasan-gagasan yang apa itu ya dia diajukan kemudian menjadi kenyataan itu cukup banyak itu. Jadi kantor ini sebetulnya memungkinkan memfasilitasi buat menerjemahkan ide-ide yang kita usulkan tuh sampai menjadi kenyataan. Iya. Begitu. Dan dia punya network yang luas ya. Tapi sebetulnya tuh tergantung juga pada ya ini ya kita sendiri ya. Jadi kalau kebetulan saya punya minat yang mungkin agak khusus Iya. gitu, jadi kita coba kembangkan itu. Dan tidak ya peluang lain banyak di Bappenas, tapi ini karena kita sudah milih di jalur ini ya itu yang karena Prof Hanan ini kan begitu. Prof Hanan ini kalau kita googling gitu untuk Bappenas top solarnya itu ya Prof Hanan. Enggak. Ya walaupun jauh di bawahnya. Nah, di bawahnya ini mungkin beberapa ya teman-teman kita udah mulai tertarik juga, misalnya si Kang Tatang, Mas Wiknyo. Ada teman-teman yang mulai inilah kan Bappenas ini Center of Excellence. Nah, Center of Excellence itu kalau zaman dulu memang karena kumpulan orang-orang pinter ya, disekolahkan kemana-mana, sekolah S2, S3 dari perguruan tinggi terbaik di dunia gitu. Nah, cuman kan ukuran makin kesini kan makin ini Center of Excellence apa gitu, apa tinggalannya, apa yang bisa dibaca gitu kan. Nah, itu salah satu yang membuat ya nama Bappenas mungkin masih berkibar di atas ya Prof Hanan lah gitu. Enggak. Ya. Oh pernah? Pernah. Oh iya. Yang menguji tesis apa tulisan apa itu Pak. Oh iya. Itu cerita gimana Pak? Yang oke, sebentar begini, mungkin kan di kantor itu banyak pilihan, yang banyak kesempatan. Jadi orang mau menjadi pejabat struktur kantor, ya oke saja. Dia mau pergi keluar di tempat yang lain, oke saja gitu. Tapi saya hanya berdasarkan beberapa yang saya lihat di tempat lain di luar, ada juga pilihan-pilihan yang lain. Misalnya dulu sebetulnya saya ingin mengusulkan misalnya kesempatan misalnya orang melakukan fellowship yang agak begitu. Ya. Beberapa saya usulkan, tapi kok apa? Jadi saya sebenarnya tidak ingin sebetulnya hanya mengencourage ya, ngajak yang lain supaya bisa sama-sama lah kita. Saya kan sebetulnya bukan yang pinter atau di depan atau tapi ya kalau nggak ada ya udah terpaksa saya. Jadi begitu teman-teman, saya kira. Prof Hanan ini pernah fellowship ya semacam postdoktoral gitu ya di Harvard.
di Harvard setahun ya, universitas paling paling tersohor di dunia gitu ya. Jadi beliau postdoc di situ dan menghasilkan satu buku gitu ya. Bukunya sebelumnya sudah banyak. Waktu postdoc di Harvard itu tahun berapa? 2012 Itu ya? itu bukan postdoc. Jadi itu sebetulnya kesempatan untuk melakukan riset saja. Oh, riset, ya. Begitu. Artinya itu peluang yang Iya. yang banyak dipraktekkan di dunia lah. Tapi Iya. kok kantor tuh kadang-kadang kok orang semua sibuk semua di dalam aja biasanya hanya mau menyampaikan itu. Bahwa mungkin perlu lebih banyak nanti yang muda-muda yang juga bisa explore dia punya perencanaan, dia punya ide, dia dalam bentuk apapun, dalam bentuk buku, dalam bentuk itu saja mungkin yang bikin saya sedikit agak berbeda di kantor, tapi sebetulnya kalau di tempat lain itu tidak. Tapi ada biasa beberapa aja. teman saya misalnya si Mas Livi, Mas Maliki itu pernah juga lah postdoc ataupun semacam magang mungkin ya, magang atau apa gitu ya. Misalnya kalau Mas Maliki itu di UN gitu ya. Ya seperti itu. Ya teman-teman ada begitu ya, untuk variasi lah dari kegiatan kantor. Ya, Kegiatan di ya. kantor yang terlalu ya mekanis lah gitu ya. Gini ya, itu yang tradisi melakukan, saya cukup banyak melakukan joint research misalnya ya, sama beberapa Iya. beberapa institusi think tank di luar begitu ngajak. Itu hal seperti itu hal yang mestinya dijadikan hal Mana yang buku-buku biasa. Prof Hanan? Ada waktu itu? beberapa itu. Hah? Oh ini nih. Kelihatan. Itu ada Nah, yang biru tuh ini 3. misalnya enggak cuman Ini 3. Jadi nih energi dalam perencanaan pembangunan Prof Hanan. Ini ada yang didesain covernya ini si Akbar. Yang mana Prof Hanan? Ini apa? Akbar ya. Yang ini nih. Nah, ini Indonesian Energy. Indonesian Energy Policy. Energi dalam perencanaan pembangunan. Ini sebagian gitu. Jadi Prof Hanan itu kalau di Jakarta Post juga kan semacam kontributor tetap. Ya dulu ya pernah lah agak pernah. Jadi gini sebetulnya yang mungkin saya ingin sampaikan, kita dulu punya Pak Menteri Ginanjar itu dulu Iya. tuh adalah namanya non resident fellow di Harvard gitu. Oh, Pak Ginanjar tuh Pak yang Ginanjar, sekarang- iya. Jadi ya beliau artinya sebagai birokrat itu mempertahankan tradisi tradisi intelektual. akademik, intelektual, dan itu ada tempat-tempat seperti itu di dunia yang bisa dipakai mulai dan berbagai level begitu ya. Dan nampaknya kita di Bappenas ini belum cukup banyak memanfaatkan itu aja. Jadi kalau saya bisa, kalau saya hanya karena coba memanfaatkan, jadi nama saya tertentu. Tapi kalau ini teman-teman yang lain banyak lebih bagus sih. Ya, Kira-kira. ya sih. Terus tadi yang siapa tuh Pak Mas itu, ya kalau yang saya biasa sekali kan siapapun kalau saya juga menjadi peer reviewer dari beberapa activity, jadi ya nggak peduli yang saya review siapa, menteri pun bisa aja kita review, semua kan dalam kegiatan. Nah ini hal yang biasa kan. Jadi bukan atasan memang dia harus lebih jagoan dari ada jadi sesama manusia. Sama, dan kita review banyak tulisan-tulisan yang masuk di Jurnal. jurnal itu Iya. ya kita
Ya, yang nggak blind, nggak peduli Iya. siapa. Kalau selama dia baik, Kadang kita juga butuh, bukan kadang ya, saya kira hampir semua akademisi itu ketika menulis dia butuh review juga supaya tulisannya jauh lebih baik gitu. oh iya, Tolong dibaca dong, nah. iya, itu- Tolong itu dibaca pasti. dong, nah gitu. Itu pasti. Mm-mm. Karena ya kalau kita tuh sebagai penulis, kita sudah ngerti apa yang jadi kadang-kadang di tulisan tuh lompat. Iya, betul, betul. Jadi harus Ha-ha. kasih orang lain yang nggak ini kok gitu kan. Jadi, Iya. kita sendiri nggak ngerti kalau ya karena kita bicara ke diri sendiri kita ngerti lah. Nanti kalau yang kan kita nulis bukan buat kita. Kalau kita nulis buat kita ya nggak perlu nulis, ngapain saya udah ngerti gitu kan. Jadi kalau kita nulis itu harus lihat orang lain yang cek. Oh, gitu. Untuk pelatihan penulisan itu memang perlu selalu diadakan ya Pak. Iyalah, ya orang untuk apa ya, refresh ya, harus refresh terus kan, knowledge itu. Ya metode-metode itu kan harus menyesuaikan gitu ya. Apa metode-metode baru itu bermunculan ya. Ya kita harus refresh itu ya. Sekarang gini Prof Hanan, nah sekarang kita cerita rumah aja lah. Ini keluarga. Prof Hanan punya istri 1, anak 2. Nggak terbalik ya, oke. Iya. Iya. Terus gimana? Iya, anak Pak Prof Hanan mana? Yang sulung udah gimana, udah ini. Ya anak saya sih udah besar ya, mereka sudah Heeh. dua-duanya udah lulus S1. Lulus S1 gitu. Udah ya kerja. Coba kerja. Ini 2 anak Prof Hanan ini kuliahnya di luar negeri. Ya, Di mana, di Prof luar Hanan? negeri itu dekat aja sih. Di Malaysia. Di Malaysia. Satu Malaysia. Di Berjaya sama di satunya lagi yang bungsu di Universitas Malaya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Yang besar di Dulu juga sama di Cyberjaya dia. Cyberjaya. Cyberjaya itu di University Multimedia. Multimedia. Oh, iya. Bikin Anaknya Prof Hanan kuliah Malaysia. sebenarnya sih pertimbangannya Sudah pada kerja ya sekarang ya. dulu itu pertimbangannya sederhana aja sebetulnya. Yang satu apa ya? Kenapa memilih itu? Satu, mereka harus sekolah dalam bahasa Inggris. Oh iya. Oh iya. Itu pertama karena nggak bisa ditawar. Saya bilang, Oh. biar cepat beradaptasi dengan. Saya bilang dulu bapak sekolah di Bandung, jadi bisanya bahasa Sunda. Nggak keluar jadi gitu. Oh iya, Prof Hanan tuh Jadi, fasih bahasa Sundanya. Jadi Prof Hanan tuh kalau ngomong sama Pak Mesdin yang orang Batak, kalau bahasa Indonesianya logat Batak ya sih, tapi bahasa Sundanya fasih, jadi nggak kelihatan logat Batak kalau ngomong Sunda. Prof Hanan kalau ngomong Sunda juga bagus sih, berdua ini. Terus kemudian ya makan nasi. Iya. Terus kemudian yang ketiga adalah banyak surau. Oh iya. Surau kan? Iya. Yang paling penting juga yang keempat itu ya biayanya masih terjangkau. Oh iya. Penghasilannya ASN yang jadi akhirnya ASN Sultan menurut kita sendiri. gitu. Jadinya ke situ. Iya, asik juga tuh. Relatif murah lah ya. Iya. Dan sebetulnya waktu itu sedang agak Lebih mahal jalur mandiri PTN sini. Saya waktu itu sedang agak sebel sama kan masuk kayak di mana ITB di Iya. itu kan bayar mahal-mahal sih. iya, apalagi yang jalur Iya. mandiri itu, iya. Saya bilang ini kalian tuh
menetapkan biaya sekolah mahal itu jaminnya apa gitu. Nah, Padahal yang lulus misalnya bahasa Sunda sih. Iya. Gitu. Jadi akhirnya dan serius waktu itu saya hitung biaya untuk masuk-masuk itu cukup untuk biaya kuliah di sana itu 2 tahun. bukan satu program. Satu gitu. program gitu. Ya, itu kan jadi Oh. ngiri-ngiri kali saya bilang. Ah. Ya, itu. Saya promosikan itu dan banyak juga ada teman-teman di sini yang tapi mungkin sekarang sudah berbeda ya, saya nggak ngerti persis. Ya, Di UI itu mahal. mahal. 15 Kan anak saya baru mungkin setahun lagi kuliah. Istri saya udah mulai browsing itu ya. Ya kita kalau untuk jalur UMPTN gitu ya. Kalau dulu jalur UMPTN itu besar kursinya. Ya sekarang mungkin tidak sebesar dulu kesempatannya. Ya banyak jalur mandiri gitu dan ya kita harus mempersiapkan banyak banyak inilah. Ya, nanti kita Biaya jual sekolah aset. di UI itu satu semester itu sama dengan satu program di Turki. Oh, Jadi iya. iya. Dan dengan biaya hidup di sana yang tidak lebih mahal daripada di Jakarta gitu. Iya. Jadi itu mungkin jadi bisa untuk dan Iya. mereka dengan pengalaman yang lebih banyak ya. Gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga Iya. selain seperti di Malaysia. Ini Malaysia juga ranknya jauh lebih tinggi dibanding di Rankingnya ya. misalnya University Malaya itu termasuk top dibanding dengan UI. ITB begitu. Jadi Nah, iya. ya itu mungkin bisa juga dipertimbangkan buat Betul. yang masih mau nyekolahin anak. Iya. Atau sama yang bikin policy di kantor ini. Iya, gitu. betul itu yang policy bidang pendidikan. Udah bayar mahal-mahal, namanya nggak ada di Scopus. Misalnya kayak gitu kan, gitu loh. Gitu. Oke. Kritik. Gitu. Betul itu. Ya. Itu apalagi ya juga jadi gitu dulu pertimbangannya begitu, sekarang mereka sudah selesai sekolah. Namanya anaknya Prof Hanan tuh Usama dan Umar. Iya. Sedang cari pengalaman nggak tahu. Kalau yang kecil ini Umar milenial banget sih. Ini apa? Apa ya? YouTuber canggih gitu. YouTuber canggih. Iya dia banyak. Dia footage-nya itu gambar-gambarnya itu asik gitu. Apa channelnya, Prof Hanan? Dia dapat nama dia ada Umar Adi Subroto itu. Umar Adi Subroto, ya. Iya. Iya kan cerita dia Labuan Bajo, Sumbawa, dia pakai drone, gambar-gambar pakai drone bagus-bagus. Dia kan sekolahnya itu Biodiversity. Biodiversity. Oh iya. Dia juga penyelam ya gitu. Hobi kayaknya dia bikin kerjaan dia tuh ada di National Geographic. Iya. Di gimana? Nah itu hobi lah. Nanti lihat di channelnya. Dia ada beberapa sih kayak di. Saya juga kan nggak pak. Si- Kayak gitu. Kan kalau si Gigi ini juga multimedia. Nah, oh ya kalau kakak ini saya yang gede itu justru di university itu dia belajar virtual reality. Nah, ini Prof Hanan kan paling berapa 5 tahun lagi ya? 5 tahun lagi pensiun. Ya mungkin Ada rencana apa Prof Hanan? Kira-kira. Tanya. Kalau kita sih berharap Prof Hanan itu ya kalau untuk diklat Bappenas gitu ya, itu banyak ilmunya yang masih bisa ditularkan dan update terus gitu ya Prof Hanan, energi policy gitu ya. Karena di bawah Prof Hanan itu agak jauh gitu ya. Iya. Teman-teman ini kan
teman-teman yang muda itu yang mulai menjadi mulai menanjak gitu ya di energi policy. Ya kalau nggak banyak sibuk berkutat dengan apa ya rutinitas penyerapan. Iya. Ya kita kan godaannya ASN gitu, Prof Hanan gitu. Untuk memikirkan secara panjang, secara cermat gitu ya, secara holistik gitu. Secara hits. Secara hits. Godaannya ya gitu. Penyerapan, rapat, kesana kemari gitu ya. Iya, iya. Saya kira ya apa ya harus nulis gitu ya. Yang dulu yang disebut apa itu publish or perish ya. Itu kan ini lama. Itu kayak sekarang juga sudah mulai berlaku di kita. Jadi kamu nulis, terus kemudian networking, ya join research. Dan sekarang kan itu hal-hal itu relatif mudah kan dilakukannya dengan Iya. apa ini komunikasi yang teknologi komunikasi yang bagus. Ya jadi ya memang sih kalau ngikut yang di kantor terus mungkin asik tapi mungkin juga jadi kurang berkembang gitu. Jadi networking ini bagus Iya. banget jalan dia networking. Nah, sekarang Kolaborasi. sedikit update tentang energi policy kita, Prof Hanan. Apa yang bisa ceritakan gitu ya, secara global gitu. Terutama ya yang menyangkut nama Pak Hanan, ketahanan energi. Ayah wai gitu ya. Gimana? Yang diceritain. Posisinya gimana? Gini, pertama bahwa kalau kita bandingkan kita dengan indikator internasional, ketahanan energi Indonesia itu belum cukup baik gitu ya. Itu ada beberapa Kalau sih. di Asia Tenggara kira-kira Ya termasuk yang juga tidak terlalu bagus gitu ya, ya cukup baik. Maksudnya gini, kita sih sebetulnya dari segi availability, maksudnya sumber daya itu kita punya cukup banyak gitu, lumayan cukup banyak. Bahan bakar fosil, minyak, gas, batu bara maupun sumber-sumber energi terbarukan, panas bumi, air. sourcesnya melimpah, sourcesnya melimpah. Dikatakan melimpah sebenarnya juga tidak. Tapi Oh enggak ya, area cukup. besar. Ya, kita kalau bilang melimpah itu mesti kita bandingkan sama Timur Tengah. per kapita. Per kapita, oke. Per kapita, iya. Kepala itu, jadi 100 tuh banyak. Kalau buat 10, tapi kalau buat 1000 orang itu tidak banyak. Betul. Oke, tapi lumayan baik. Jadi kemudian juga yang penting itu adalah akses ya. Akses itu bahwa energi itu bisa dijangkau dia sampai kepada rakyat gitu. Listrik, bahwa rakyat juga bisa semua rakyat itu punya alat masak, energi untuk memasak yang baik, yang bersih. Mungkin gas gitu ya. Bukan kayu bakar atau bukan teletong enggak. Masih banyak gitu. Jadi clean energy Iya. Terus affordability, bahwa rakyat bisa bayar gitu. Bayar gitu. Jadi terus kemudian akses, affordability, apalagi sih satunya lagi, availability, accessibility, affordability, kemudian acceptability, bisa diterimanya, mutunya cukup baik gitu. di dalam penyediaannya dari mulai penambangan sampai dikonsumsi itu memenuhi kaidah-kaidah lingkungan yang baik. Jadi kalau itu put all them together, taruh itu semua, Indonesia belum begitu baik.
akses misalnya. Iya. Tidak semua rumah tangga di Indonesia sekarang udah dapat listrik gitu. Ya, itu dibanding kalau Singapura ya semua sudah dapat, Malaysia hampir semua dapat gitu. Terus kemudian listrik yang sampai kepada misalnya desa-desa itu pun mungkin kualitasnya, jumlahnya belum begitu. Iya. Jadi hal-hal itu masih harus diperbaiki. Gini, ya tadi ketahanan energi, kita sebetulnya cukup punya rencana-rencana untuk memperbaiki tadi ketahanan energi. Tapi kita juga ikut dalam banyak perjanjian internasional gitu. Diikut atau diikut-ikutkan gitu ya. Atau harus mengikuti gitu. SDGs gitu kan ada. Terus kemudian ada yang namanya Paris Agreement gitu iya. kan gitu. Iya. Nah, itu maksudnya kita fokus saja. Artinya kita mesti bekerja berdasarkan prioritas-prioritas kita Iya. gitu. Dengan kondisi Ya walaupun SDGs itu kan ada semua di RPJMN. SDGs. Iya. Ya namun kan dalam detail dia itu akan mungkin akan berbeda nih dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang nggak ada duanya di dunia itu nggak ada. Jadi kalau mau pakai teorinya Belanda, teorinya Prancis, teorinya sih Jerman itu bukan teori yang mesti apa ya, kita harus membangun ini kita sendiri gitu loh. Iya, betul. Kondisi kita tuh begini, pulau-pulau pisah-pisah, ketersediaannya beda-beda. Ya gitu ya, ini maksudnya ya kita mesti lebih banyak, jangan terlalu banyak ngambil apa ya, kalau ada bule datang terima, tapi kita harus betul-betul rumuskan dengan baik masalah yang kita punya sendiri di bidang energi ini. Itu gara pesan-pesan besar yang saya coba biasanya sampaikan. Iya. Belum secure ya, belum secure gitu ya. Di sana Selawi, Tegal sana mungkin orang bisa, gitu, ya kan? Terus ini Prof Hanan, kira-kira apa yang paling mendesak gitu, untuk dilakukan untuk ya menurunkan gap gitulah. Yang mendesak. Paling mendasar lah yang kira-kira begini. Jadi kalau kita mau melihat trennya dunia gitu, itu kekhawatiran dunia itu kan adalah dulu energi the burning of fossil fuel, pembakaran bahan bakar fosil itu menyebabkan emisi ya. GHG itu greenhouse gases itu atau kadang-kadang disederhanakan dengan carbon dioxide, dan itu khawatir orang itu bahwa nanti terjadi perubahan iklim global dan maka upaya-upaya di bidang energi itu harus digeser, jadi yang tidak menghasilkan emisi-emisi tadi itu adalah penggunaan energi terbarukan gitu. Itu ada panas bumi, ada air, ada matahari, ada angin, biogas dan sebagainya. Nah, harus bikin transisi ke sana, transisi ke sana, transisi ke penggunaan yang itu bukan program yang tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek sih, tidak bisa jangka pendek gitu. Tapi yang paling penting adalah kita memang punya komitmen ke sana gitu. Dibangun. Komitmen itu diterjemahkan dalam bentuk apa? Macam-macam. Mungkin dalam bentuk uang, anggaran, mungkin dalam bentuk aturan, ya kan, dalam bentuk pendirian institusi-institusi, perusahaan-perusahaan yang misalnya kayak gitu-gitu. Iya. Itu jadi banyak pasal yang harus dan harus
cukup disiplin ya, konsisten ya. Oh, iya. Bukan kalau kita mau ke sana bukan esok dele sore tempe gitu Suka ya. belok-belok. Gitu. Maunya ke sana gitu. Oh. Ada belok dikit gitu. Terus belok ke sana terus. Orang yang sering berubah-ubah itu Pak. Ya,